Hai semuanya, gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu, semoga baik-baik aja. Jangan lupa minum air putih yang banyak ya teman-teman. Hari ini kita akan bahas tentang wanita. Apanya mbak yang mau dibahas? Tubuhnya. Kalau ngomongin tentang tubuh wanita, kalian cuma fokus di bagian luarnya aja, wajahnya, rambutnya, atau mungkin bumper depan belakangnya doang. Udah itu doang yang kalian perhatiin. Ya kan? Apalagi cowok. Paling cowok tuh merhatiin, mbak Raine elek kreseki weh. Ya dong. Ojek-ojek cinta tuh dempulnya udah kayak mau bikin gereh ya kan? Cek kolu. Tapi kita akan bahas hal yang lebih menarik lagi dari bagian tubuh wanita yang jarang dibahas. Bahkan jarang banget e-commerce jual bahan-bahan untuk merawat area ini. Ada yang jual pun salah kaprah, marak keputihan. Jadi dengerin konten ini. Jadi kita akan bahas tentang klitoris. Klitoris itu faktanya hampir sama dengan penis. Baru tahu kan? Jadi kita akan bahas banyak hal-hal yang disalahpahami sama perempuan terutama. Bahkan perempuan aja menyalahpahami bagian tubuhnya sendiri. Jadi kita akan bahas dari segi medisnya, tapi tidak mendalam ya. Justru dokter-dokter akan lebih pintar, tapi aku ini lebih ke analogi orang normal aja. Fakta pertama, klitoris itu sebenarnya versi perempuannya penis. Kalau penis itu ada di laki-laki, sedangkan klitoris ada di perempuan. Secara embriologi, terlalu sulit bahasanya. Jadi waktu kita di dalam kandungan, waktu kita masih sel telur, belum dibuahin, setelah pembuahan, itu tuh tergantung kromosom apa yang banyak mempengaruhi si hasil pembuahan ini. Banyak yang X jadinya apa, banyak yang Y jadinya apa. Ya jadilah perempuan dan laki-laki. Tapi anatominya tuh sama. Jadi kayak udah ada cetakannya, kalau cewek nanti bentuknya tinggal berkembang jadi gini, kalau cowok jadi gini, tapi ininya sama. Itu kenapa struktur di dalamnya itu mirip. Sama-sama punya jaringan ereksi, kayak bisa menegang itu loh kalau ada sentuhan. Nama lainnya corpus cavernosum kalau aku nggak salah. Sama-sama bisa mengembang kalau terangsang. Dan klitoris punya kurang lebih kayak 11.000 ujung syaraf, lebih banyak daripada penis. Jadi nggak heran lagi kalau klitoris itu kayak diciptakan hanya untuk kenikmatan. Pernah ada penelitian, banyak wanita yang nggak bisa orgasme karena mereka tidak mengenali anatomi tubuhnya. Setelah ikut edukasi dan terapi seksual, hampir 70% merasakan orgasme karena lebih mengetahui, lebih mengerti anatomi tubuhnya. Jadi masalahnya bukan di wanitanya dingin atau cowoknya nggak jago, tapi karena pengetahuan tentang anatomi tubuhnya yang minim. Fakta yang kedua, klitoris itu punya kulup, sama kayak penis kalau belum sunat, seperti belalai gajah. Di cewek juga. Fungsinya sama juga untuk melindungi dari gesekan. Tapi faktanya sama juga kayak cowok, kalau kebersihannya nggak dijaga juga jadi masalah di situ. Ya kotor lah, ya lengket lah. Bisa terjadi penumpukan sel kulit mati dan akhirnya iritasi dan harus ada tindakan medis. Jadi biasanya disebut kayak adesi gitu. Dan kalau udah lengket itu ada tindakan medisnya namanya adhesiolisis klitoris. Jadi ada penelitian untuk beberapa wanita yang dibutuhkan tindakan ini itu sekitar 76% wanita ngerasa nyerinya hilang dan 63% wanita ngerasa jadi kayak lebih sensitif. Akhirnya gairah seksualnya meningkat. Jadi dulu tuh ada kalau cewek yang tiap hubungan itu ngerasa sakit, setelah diperiksain ternyata lengket dia, akhirnya ada adhesi, terus akhirnya dikasih tindakan, terus habis itu enak hubungan seksualnya. Fakta ketiga, ukuran labia minor itu unik banget. Labia minor itu ibarat sidik jari, jadi setiap orang itu nggak ada yang sama. Ada yang memanjang, ada yang gendut, ada yang cempluk, ada yang pendek, ada yang lebih menonjol, macam-macam. Dan ada yang ukuran kanan kirinya justru beda, nggak simetris. Dan itu semua normal. Masalahnya adalah di sini, banyak konten-konten pornografi yang menampilkan area kewanitaan itu bentuknya itu aja. Kalau kita lihat artis-artis bokep itu kan nggak variatif ya, gitu-gitu aja bentuknya, yang diplekak ngono tok gitu. Fokusnya itu karena dia tidak berfokus untuk menampilkan berbagai jenis labia, jadi akhirnya ya fokusnya cuma buat penetrasi dan begitu-begitu aja kan. Akhirnya stereotip orang-orang yang menonton adalah, oh semua wanita bentuk labianya, bentuk area kewanitaannya seperti itu, semua pantatnya bentuknya begitu, semua desainnya bentuknya begitu, pokoknya kalau nge-seks sama cewek bentukannya begitu. Akhirnya stereotip masyarakat jadi kayak gitu yang nonton bokep. Yang nggak nonton bokep akhirnya ikut ketularan. Dan kalau di film-film yang mereka tonton itu kan banyak yang bentuk labianya emang aneh-aneh. Dan akhirnya para laki-laki ini menyimpulkan kalau bentuk labianya itu mirip seperti itu, berarti itu sudah pernah dipakai atau sudah bekas pakai. Padahal bentuk labia itu macam-macam dan semuanya normal. Jadi buat cowok-cowok yang ngerasa, oh itu berarti udah nggak perawan, itu berarti udah pernah dipakai karena bentuk labianya aneh, nggak kenceng,
nggak begini, nggak seperti ini, nggak seperti itu. Nggak, itu adalah pure 100% variasi dari anatomi tubuh manusia. Jadi bukan dikarenakan dia udah nggak perawan, udah sering dipakai, nggak. Emang bentuk area kewanitaan itu beda-beda, warnanya pun beda-beda. Ada yang lebih gelap, ada yang pink cerah. Dan asal kalian tahu kalau cewek lagi orgasme, lagi enak, lagi terangsang, itu memang area-area sensitifnya tuh menggelap, termasuk puting, termasuk area kewanitaannya. Nanti kalau sudah selesai, dia akan kembali lagi seperti semula. Mungkin banyak ya contohnya kayak banyak wanita yang akhirnya insecure dengan bentuk tubuhnya sendiri karena ngerasanya kayak, ih kok bentukku kok kayak gini ya, kok nggak kayak begitu. Insecure sendiri, padahal itu semua normal. Fakta keempat, vagina itu super adaptif. Bukannya jadi kendur, enggak, tapi dia adaptif. Jadi banyak wanita menganggap vagina itu bisa kendur. Ini bukan lebih ke kendur, ini adaptif. Kayak vagina itu bisa melebar sekian kali lipat dari ukuran aslinya untuk jalan keluarnya kepala bayi beserta badan-badannya, dan kemudian langsung adaptif dia ngerucut lagi, ya kan? Bahkan dimasukin kontol segede apapun juga akhirnya bisa nutup lagi. Bayangku kan mengor terus piye, Cuk? Dia adaptif, dia fleksibel. Yang membuat kalian merasa itu kendor adalah otot pinggul bagian bawahnya itu juga kalau habis lahiran atau nggak pernah dilatih ya dia lemah. Itu yang menjadikan nggak gigit gitu loh. Kalian nggak harus operasi, tapi kalian harus melatih otot pinggul bagian bawah atau otot-otot yang ada di bagian tubuh kalian. Kalian harus olahraga, salah satunya adalah senam Kegel. Baru tahu sekarang. Jadi ini bukan karena kalian sudah berhubungan berkali-kali atau sudah pernah melahirkan. Enggak, ini semua tentang otot. Fakta kelima, vagina punya pembersih alami. Betul ya. Vagina kita itu pinter banget. Jadi kalau ada di e-commerce atau ada influencer yang jualan, bahkan aku pernah lihat ini dijual sama dokter, menjual apa pembersih, pokoknya cairan cebok, ada wangi-wangiannya atau parfum-parfum buat Maggie. Enggak, itu salah besar, itu salah kaprah, itu malah bikin keputihan, itu malah bikin pH-nya enggak bagus. Bahkan dokterku menyarankan untuk pakai obat cebok itu hanya karena aku jahitannya masih basah. Setelah itu enggak usah, enggak perlu. Kalian hanya merawat kebersihannya aja, merawat kelembapannya aja. Jadi kalau tiba-tiba kalian itu keputihan, ya itu karena vagina kalian itu pinter. Vagina kita mendeteksi, wow, ada benda asing atau wow, ada makhluk hidup asing yang tempatnya nggak di sini. Ayo kita usir dia dengan cara ngeluarin keputihan itu tadi. Itu kenapa kalau kalian keputihan, kalian bukan beli obat cebok, kalian ke dokter. Nanti dilihat itu tuh kenapa keputihannya, apakah jamur ataukah ada infeksi atau apapun itu. Jadi keputihan itu karena ada benda asing, makhluk asing atau organisme asing yang harusnya nggak di situ dia keluarin. Jangan pakai semprot-semprotan karena vagina punya bau alaminya. Nggak usah pakai parfum memek, entah itu yang jual siapapun itu, nggak usah pakai parfum memek. Nggak usah terlalu sering beli cairan-cairan buat cebok, apalagi kalian belum punya anak, kalian bukan manusia yang seksualnya aktif, bukan seksual beresiko, ngapain, nggak perlu. Penjelasan dokterku, ini dokter Objin yang ngomong, waktu kemarin aku pap smear, aku tanya, perlu nggak dok aku? Karena kan aku sudah menikah, udah pernah punya anak, perlu nggak aku pakai obat cebok? Jawabannya tidak butuh, tidak perlu. Kak Adel hanya butuh menjaga kebersihan dan kelembapannya saja. Obat cebok itu emang dia membersihkan, matiin, sama kayak obat kumur yang keras, matiin bakteri baik dan bakteri buruk. Itu kenapa kadang ada orang yang habis cebok pakai pembersih kewanitaan malah justru keputihan, atau pakai parfum buat area Maggie itu justru keputihan, atau cebok dengan cairan-cairan yang nggak seharusnya itu jadi keputihan. Gitu ya ibu-ibu. Dulu sempat ada tren kalau minum minuman tertentu nanti vaginanya bau, itu nggak ada hubungannya. Vagina mau kamu minum macam-macam, baunya tetap bau khas vagina, hanya lebih pekat dan enggak. Itu tuh nyambungnya gini loh. Kamu makan yang kotor-kotor, minum yang nggak sehat, akhirnya seluruh tubuhmu tuh kan juga dimasukin nggak sehat toh, termasuk vagina tuh kan juga bagian dari tubuhmu. Makanya mungkin baunya tetap khas vagina tapi lebih apa gitu. Nggak terus kamu minum minuman cherry, mambunya cherry, enggak. Bau vagina itu khas dan semua laki-laki menggilai itu. Jadi kesimpulannya ada 5 fakta penting tadi tentang vagina. Pertama, klitoris dan penis itu anatominya mirip dan mereka berdua punya asal yang sama. Kedua, klitoris juga punya kulup dan kalau nggak dijaga itu bisa bermasalah, sama kayak penis yang nggak disunat punya kulup. Kalau nggak dijaga kebersihannya bisa jadi gila nih kemproh. Ketiga,
ketiga, labia minor yang kecil maupun yang besar itu punya bentuk yang macam-macam, panjang, pendek, tebal, tipis, nggak simetris, dan warnanya juga beragam, nggak harus sama seperti yang ada di bokep, dan itu semua normal, bukan mengindikasikan oh berarti kalau warnanya gelap sering dipakai, nggak, itu semua normal. Kalau ada cowok yang nganggap kayak gitu, sumpel cangkeme rak sambil ungokke tinggal nek iso mbok wancal we cangkeme. Keempat, vagina itu elastis dan adaptif. Jadi nggak akan kendur gara-gara seks. Yang bikin kendur adalah ototnya, tidak pernah dilatih. Senam kegel ibu-ibu. Yang kelima, vagina itu pintar, bisa membersihkan dirinya sendiri, jadi nggak usah pakai obat macam-macam kecuali itu dari dokter obgyn. Intinya tubuh wanita itu luar biasa, mereka bisa membersihkan dirinya sendiri, mereka luar biasa. Sayangnya karena kurang edukasi, banyak yang salah paham dan bahkan perempuan pun malu sama dirinya, insecure sama dirinya karena kurang edukasi, nggak paham dirinya sendiri, nggak mudeng anatomi tubuh wanita. Padahal semakin kamu mengenal, kalau ada istilah tak kenal maka tak sayang, itu juga berlaku ke diri kita sendiri sebagai wanita. Semakin kamu mengenal dirimu, semakin kamu tahu gimana cara ngerawatnya. See you in the next video. Bye.